Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana mereka pergi ke puskesmas. Jadi, apa kau menemukan sesuatu? Iya. Aku menemukan peralatan transfusi darah, kantong darah, dan beberapa obat-obatan. Itu bagus. Ayo segera pergi dari sini. Mungkin masih ada mutan zombie lain di sini. Lalu mereka pun pergi. Tapi tiba-tiba lantainya berguncang. Apa? Gempa bumi? Ternyata muncul lagi lintah yang tadi. Itu monster cacing sebelumnya. Iya. Dan itu lebih besar 2 kali lipat dari sebelumnya. Gak heran, aroma darah di sini sangat kuat. Dan aku juga gak menemukan zombie lain. Ternyata udah dimakan olehnya. Jadi monster itu bisa berkembang sangat banyak dalam waktu yang singkat. Monster itu mulai menyerang. Ayo, lari cepat, ke sini. Lalu Tonglei melemparkan tasnya kepada mereka. Dan dia menutup pintunya. Hei, Tonglei, kalian cepat pergi. Tinggalkan aja aku. Hei bocah, buka pintunya. Kalian kembalilah. Kalian harus menyelamatkan Kapten Chen. Lalu Tonglei menembak cacing itu. Dan dia menarik perhatiannya. Hei cacing besar, ayolah sini. Ayo kejar aku sini. Lalu Tianlei mendobrak pintunya. Tapi saat dilihat mereka udah gak ada. Kenapa anak itu begitu impulsif? Ia hanya akan mati sia-sia sekarang. Kakak Lei, apa harus kita lakukan sekarang? Monster itu sepertinya gak takut jika kita menyerang kepalanya. Apakah ia memiliki perbedaan dari zombie mutan lainnya? Lalu Tianlei mulai berpikir. Dia melihat ke lemari dan melihat rak obat-obatan. Hei kalian, apa kalian pernah bermain dengan cacing tanah saat kecil? Tonglei ingin terus menembak monster itu, tapi pelurunya habis. Sial, apakah ini akhir hidupku? Mereka bertiga seharusnya udah melarikan diri. Maaf. Yang bisa aku lakukan adalah, yang penting kalian harus bertahan hidup. Lalu zombie itu mulai menyerang. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mengenai badan zombie itu. Hah? Ternyata mereka bertiga kembali membawa banyak sekali botol obat mungkin ya. Harusnya sih obat, karena kan di farmasi atau di apotek. Kalian, ayo semua, lakukan. Hei bocah, cepat menyingkir. Kalau enggak, kau akan menjadi babi panggang. Tianlei melempar korek api. Lalu mereka semua lompat pergi dari monster itu. Karena obat tadi dan juga karena korek api, monster itu terbakar. Perlahan-lahan, tubuh monster itu terbakar. Lalu monster itu pun akhirnya mati. Ih, sangat menjijikan. Kapten, teman-teman, dendam kalian sudah aku balaskan. Sistem, bagaimana dengan inti kristalnya? Terbakar. Inti kristal adalah zat yang diproduksi dari dalam tubuh mutan. 98% tubuh mutan cacing isinya adalah air. Tentu saja, sekarang telah mencair karena terbakar. Tubuhnya terbakar menjadi terak. Dan inti kristal itu telah menguap. Kau mengatakan kalau monster itu takut pada api. Aku hanya mengatakan kalau itu takut api. Tapi aku gak menyuruhmu membakarnya dengan api. Sial, kalau begini akan aku kembalikan aja cincin yang rusak ini. Apa yang dia lakukan? Kakak Lei udah biasa seperti ini. Kadang dia berbicara sendiri. Dan kita semua udah terbiasa akan hal ini. Kita pun kembali ke hotel. Kaptennya sedang tidur. Saat dicek, tidak ada masalah dengan alatnya. Hebat, Kapten Chen bisa diselamatkan. Tapi kita nggak bisa mentransfusikan darah kepada Kapten Chen. Kenapa? Darah ini rusak. Ini aku mengambilnya dari lemari penyimpanan puskesmas. Bagaimana mungkin itu rusak? Darah beku mungkin masih bisa digunakan. Tapi darah ini udah kadaluarsa. Dan saya ke kantong darah ini juga rusak. Mungkin darah ini juga sudah terkontaminasi. Darah seperti ini gak bisa digunakan. Sangat sulit untuk mendapatkannya lagi. Kenapa? Gak masalah. Meskipun darahnya gak bisa kita gunakan, tapi sekarang kita punya alat transfusi darahnya. Apa kau tahu golongan darah Kapten Chen? Golongan B. Golongan darahku A. Iya, aku juga A. Kalau aku AB. Suyang tampak bingung. Apa kalian semua tahu? Aku belum pernah mengeceknya. Golongan darahku O. Aku B. Aku juga B. Ambil darahku aja. Siswa,
Apa kau gak akan merasa pusing nanti? Sangat penting menyelamatkan orang. Aku akan menutup mataku. Lalu darahnya pun diambil. Dan darahnya ditransfusikan ke Kapten Chen. Siswa pastinya gak nyaman rasanya setelah mendonorkan begitu banyak darah. Aku akan mencarikan sesuatu untuk dimakan. Aku baik-baik aja. Aduh. Siswa, kau berkeringat banyak. Aku selalu menderita anemia. Dan sekarang aku merasa sedikit pusing. Anemia? Berbahaya bagi penderita anemia jika kehilangan banyak darah. Kenapa kau gak bilang sebelumnya? Karena aku gak akan membiarkan kubu Cheng Pingyan menolong Kapten Chen terlebih dulu. Kenapa? Shen, aku melakukan ini untukmu. Meskipun kau dan Pingyan berdamai untuk sementara waktu, pertempuranmu merebutkan Tianlei belum berakhir. Sepanjang perang, orang di pihak Pingyan dan Yuxin lebih banyak dibanding kita. Ada Li Suyang, Wuxuan, lalu petugas Ye, dan cuma kamu satu-satunya yang ada di pihakku. Jika pihak Pingyan mendonorkan darah, udah pasti Kapten Chen akan berutang budi padanya. Ketika mereka berdua berpihak pada Pingyan, secara alami, kau gak akan punya kesempatan lagi. Dan kau pasti akan kalah. Kau terlalu membesar-besarkan. Pertarungan ini bukan pertarungan seperti itu. Aku percaya Tianlei. Dan bukankah kau mengatakan kalau aku cinta pertamanya? Dia pengganggu rahasiaku. Tidak peduli bagaimana orang lain melakukannya, posisiku di hati Tianlei tidak akan pernah berubah. Hei gadis bodoh, kau terlalu naif. Orang akan berubah, terutama laki-laki. Pria dengan pengaruh besar, apalagi seperti Cao Tianlei. Apalagi sekarang, hubunganmu dengannya telah berubah. Di masa lalu, kau adalah bintang besar yang dipuja banyak orang, dan Tianlei hanyalah salah satu penggemarmu. Tapi sekarang, dia adalah pemimpin kelompok ini, dan kamu sekarang harus bergantung padanya untuk berlindung. Begitu seorang laki-laki menjadi orang yang hebat, tentu saja pandangannya terhadap wanita akan berubah. Tidak hanya muda dan cantik aja, tapi juga pengertian. Lalu bisa mensupport kehidupannya. Lihatlah dirimu sekarang, gak ada yang mendukungmu sekarang. Ketika Pingyan merebut hati Tianlei, maka dirimu dalam Tianlei belum tentu ada, atau bahkan mungkin terlupakan. Jadi kau harus merebut hatinya mulai dari sekarang. Jangan duduk santai dalam kamar aja. Apa kau paham? Kau harus mendapatkannya. Demi kebahagiaanmu, pergilah sekarang kejar Tianlei. Anemiamu bagaimana? Sister Hua memberikan beberapa tips kepada Shen untuk menangkap hati seorang laki-laki. Pertama-tama, kau harus memuaskan perutnya. Paket ayam goreng si Mail ini adalah resep milikku, yang aku sendiri pun sangat enggan memakannya. Ini aku berikan padamu. Kalau kau nggak bisa ngewo dengan Tianlei malam ini, jangan pergi menemuiku. Sister Hua agak frontal ya. Siapa yang akan makan di saat malam-malam seperti ini? Apakah ini tidak terlihat terlalu disengaja? Tapi Sister Hua telah mengatakan itu. Jadi aku nggak mungkin bisa mengalah sampai di sini. Yuk, aku pasti bisa. Saat dia mengetok pintunya, dia mendengar suara Pingyan. Kau pasti kedinginan. Aku membuat sup jahe untukmu. Minumlah sebelum dingin. Terima kasih Pingyan, kau benar-benar perhatian. Ini udah sewajarnya. Kalau kamu sakit, aku juga merasakan sakit. Biarkan aku melakukannya sendiri. Dia selangkah lebih maju. Dasar licik, baunya enak. Lalu Pingyan memakannya. Aduh, panas sekali. Aduh, pelan-pelan makannya. Apakah terlalu panas? Enggak apa-apa. Lalu mereka berdua bertatap-tatapan. Tianlei, sangat jarang kita punya waktu berduaan selama ini. Kita belum banyak bicara ketika kita meninggalkan villa keluarga Xia. Maukah kau menemaniku malam ini? Mendengar itu, Shen langsung masuk. Hei, wanita tua, lepaskan Tianlei. Hah? Shen, kau nggak tidur padahal udah malam. Dan kau masuk ke kamar anak laki-laki. Dasar nggak tahu malu. Terus apa yang kau lakukan di sini? Aku... Gadis kecil, sebaiknya kau tidur dan bangun pagi-pagi besok. Ini urusan orang dewasa, kembalilah. Aku bukan gadis kecil. Kau cuma bisa membuat sup jahe. Benar-benar cara kuno. Ternyata kau udah berumur, gak muda lagi. Dasar sok tahu. Ini untuk menghangatkan Tianlei. Inilah perbedaan generasi tua dan generasi muda. Kaum muda seperti kita gak lagi meminum hal seperti itu. Bagaimana bisa frozen food seperti ini baik untuk Tianlei? Sup jahe lebih baik. Halo, kalian berdua? Tianlei, yang mana yang kau suka? Sup jahe atau ayam goreng? Tianlei, pilih aku. Tolong. Di kamar Kapten Chen terbangun. Kapten, kau udah bangun? Bagus, udah turun demamnya. Petugasnya bilang, selama bisa melewati demamnya, ini kau telah kehilangan banyak darah. Kau hampir kehilangan nyawa, Kapten. Ini adalah peralatan transfusi darah. Alat ini aku dapatkan dari puskesmas. Berkat Nona Hua, dia memiliki golongan darah yang sama denganmu. Akhirnya, kami bisa melakukan transfusi ini. Apa kau tadi pergi keluar? Apa kau nggak terluka? Hampir aja. Untungnya, Tianlei tiba tepat waktu. Tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga dia berhasil membunuh monster cacing besar itu. Dia membunuh monster itu. Iya, Kapten pasti nggak akan percaya jika tidak melihatnya sendiri. Tidak hanya Tianlei, tapi juga teman-temannya terlalu kuat. Selama ini, aku belum pernah melihat orang yang mampu membunuh monster seperti itu. Lihatlah kekagumanmu itu. Bukankah sebelumnya kau sangat gak menyukai mereka?
Cao Tianlei bukanlah orang yang sederhana. Jika dia bisa bergabung dengan tim penyelamat, bantuannya akan sangat membantu. Geludak. Suara apa itu? Tampaknya ada sesuatu di atas. Ayam gorengnya enak, sup jahenya juga enak. Aku suka keduanya. Apa? Apa yang kau katakan? Hanya satu. Kau hanya bisa pilih satu. Karena nggak ada yang menang, maka kita akan bertanding lagi. Oke, siapa takut? Hei, sudah. Aku nggak kuat makan lagi. Tiba-tiba ruangan gelap. Apa yang terjadi? Mungkin PLN-nya mabok. Biar aku periksa. Tianlei, aku akan ikut denganmu. Tunggu, jangan tinggalkan aku sendiri. Tianlei, kau di mana? Aku sangat takut. Tiba-tiba sesuatu memegang Shenxin. Siapa? Apa itu Tianlei? Tianlei, apa yang kau lakukan? Kau mau apa? Enggak. Kali ini. Lalu lampunya nyala. Shenxin, cepat lari. Ternyata itu adalah sebuah zombie. Tianlei dengan cepat melempar kapaknya. Tapi dengan cepat zombie itu pergi. Apa kau baik-baik aja? Tianlei, ada sesuatu yang bergerak di atas kamar kami. Sepertinya ada sesuatu yang masuk kemari. Sebelumnya, kita udah memeriksa hotel ini. Semuanya aman. Bagaimana mungkin ada zombie mutan yang bisa masuk? Pergilah, beritahu semua orang agar berkumpul di lobi. Baik. Lalu tiba-tiba, siswa! Itu suara siswa. Lalu mereka naik menghampiri siswa. Siswa terluka karena zombie itu. Siswa! Zombie itu pasti masih ada di dalam hotel ini. Tongle, jaga Kapten Chen Li Suyang. Cari di setiap kamar. Pastikan untuk menemukannya. Siap! Siswa! Tianlei, aku mau satu hal padamu. Siswa, apa kau bisa berjanji satu hal padaku? Menikahlah dengan Shenxin. Meskipun Shenxin adalah artis top, dia tenar, disukai banyak orang, tapi dia selalu kesepian. Hidup dalam sorotan, berhati-hati setiap saat. Tidak berani melakukan kesalahan. Tidak berani membuka diri pada siapapun. Meskipun banyak yang menyatakan cinta padanya, mereka hanya mengejar kecantikannya aja. Tapi kau berbeda. Kecuali aku, kau satu-satunya yang benar-benar memperlakukan Shenxin dengan baik. Dan satu-satunya pria yang mampu menarik Shenxin. Sekarang aku akan mati. Aku akan menyerahkan Shenxin padamu. Sister Hua, jangan. Kamu gak boleh mati. Aku gak punya apa-apa lagi. Jangan tinggalkan aku. Tianlei, apa kau bisa berjanji padaku? Sister Hua, aku akan menjaga Shenxin. Selama aku hidup, aku gak akan membiarkannya sendirian. Menjaga. Nah, karena kau telah mengatakan ini, Shenxin, jangan lupa yang aku katakan padamu. Kau harus mendapatkan Tianlei. Sister Hua. Suan dan Suyang, mereka berdua sedang bertarung dengan zombie itu. Zombie ini sangat lincah. Bajingan ini lebih kuat dari 2 zombie mutan sebelumnya. Zombie itu maju, tapi untungnya Suyang berhasil menahan serangan pertamanya. Suyang, jangan dekat-dekat dengannya. Aku gak bisa membidik dengan baik. Tapi sepertinya orang ini gak bodoh. Aku gak bisa menyingkirkannya. Lalu tangan zombie itu terlepas, dan zombie itu menyerang ke arah Suyang. Suan, menunduk. Suan langsung menunduk. Ternyata itu adalah kapak Tianlei. Kakak Lei, kapak itu diambil oleh zombie itu. Yang ini terlalu sulit. Zombie itu mulai maju lagi. Suan mencoba menembak zombie itu, tapi zombie itu dengan cepat mengambil senjata Suan, dan senjatanya dilemparkan ke Suyang. Senjatanya pun hancur, dan Suyang pun terpental. Tianlei mengambil kapaknya lagi, dan Tianlei menyerang dari belakang. Tapi dengan cepat, zombie itu ke belakang Tianlei dan langsung menghajar Tianlei. Kakak Lei. Kedua tangan Tianlei ditahan oleh zombie itu. Pergilah kau ke neraka. Dengan pisau, ternyata Shenxin maju, dan dia langsung menusuk zombie itu di belakangnya. Mati kau. Ternyata zombie itu merasa kesakitan, dan dia langsung menghajar Shenxin. Karena tadi tangannya dilepas untuk menghajar Shenxin, Tianlei dengan cepat menyerang monster itu. Lalu monster itu menyerang lagi. Dengan cepat, Tianlei mengambil kapaknya dan langsung menghajar monster itu di lehernya. Zombie itu ditekan ke tanah, tapi zombie itu masih melawan. Dan Tianlei, kepalanya ditahan oleh zombie itu. Tianlei terus menyerang zombie itu dengan sekuat tenaga. Dan pada akhirnya, zombie itu pun mati. Karena serangan tadi, Shenxin pun dibawa ke kamarnya. Aku udah memeriksanya. Dia baik-baik aja. Dia hanya sedang mengalami demam. Tianlei, Pingyan, ini dalam situasi seperti ini, biasanya siswa, kau gak perlu menjelaskannya. Aku mengerti. Sister Hua, aku gak sangka dia akan mati secepat ini. Shenxin pasti sangat sedih. Kau harus menemaninya. Lalu Yuxin dan Pingyan pun keluar. Sis Pingyan, kau meninggalkan Tianlei saat ini dengan Shenxin bukan pilihan yang tepat. Kalau aku gak melakukan ini,
Terus apa yang akan kau lakukan? Itu hanya akan membuat Tianlei semakin memikirkan Shenxin. Dan Tianlei mungkin akan mengabaikanku. Tianlei juga ingin menjelaskan padaku situasinya barusan. Itu udah cukup membuktikan kalau dia juga ingin menjaga perasaanku. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Biarkan Tianlei yang menemaninya untuk sementara waktu. Orang tuaku bercerai sejak aku kecil. Dan mereka pada akhirnya memiliki keluarganya sendiri. Mereka menitipkan diriku ke rumah nenek. Dan mereka juga menjengukku pada saat tahun baru aja. Lalu aku masuk ke dunia entertainment. Mereka awalnya menolak pilihanku dan ingin memutuskan hubungan denganku. Jadi ketika aku sekolah, aku sangat iri dengan teman-temanku yang punya keluarga yang utuh. Sejak saat itu, aku juga bertekad agar aku menjadi orang yang sukses. Aku bekerja keras untuk menghasilkan uang selama ini, hanya demi agar nenekku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Tapi nenek mati sebelum aku bisa membahagiakannya. Selain nenek, hanya siswa, satu-satunya orang terbaik dalam hidupku. Dia seperti kakak bagiku. Tapi siswa udah pergi sekarang, meninggalkan diriku sendiri. Enggak, kau masih punya diriku. Aku berjanji pada siswa akan menjagamu. Aku tahu kau hanya ingin menenangkan siswa sebelum ia mati. Aku selalu menyesalinya. Di sekolah, ketika aku melihatmu ditinggal sendirian, kau dikepung banyak zombie waktu itu, hanya demi melindungi kami semua, agar kami bisa melarikan diri. Aku juga ingin kembali seperti yang akan dilakukan Tongsi pada saat itu. Tapi aku takut, aku gak punya keberanian. Aku selalu berpikir, jika aku gak pergi saat itu, pasti ceritanya akan berbeda. Kami gak akan pergi ke villa keluarga Xia. Tongsi dan Wupin pasti gak akan mati. Lalu kamu gak akan bertemu dengan Cheng Pingyan. Tianlei, aku menyukaimu. Pada awalnya, aku terlalu takut, jadi aku hanya bisa membayangkanmu aja. Sebelumnya, saat kau hampir mati di tangan zombie itu, aku dengan refleks bergegas menolongmu. Saat itulah aku akhirnya sadar betapa aku sangat menyukaimu. Tianlei, bisakah kau memberiku kesempatan untuk secara adil merebutkan hatimu dengan Cheng Pingyan? Tianlei. Keesokan paginya, Kapten Chen bisa berdiri dan dia bisa keluar kamar dan beraktivitas lagi. Kapten Chen, tubuhmu belum pulih. Jangan memaksakan diri. Lebih baik memulihkan diri sebelum kembali. Kapten Chen merespon, tidak, sekarang ada mutan baru di area sekitar sini. Aku harus melaporkan ke pangkalan mengenai situasinya sekarang. Luka ini bukan masalah buatku. Nona Shen, aku tahu Nona Ho yang memberikan darahnya untuk menyelamatkan hidupku. Tapi sayangnya, aku gak punya kesempatan untuk membalas budi padanya. Tapi Nona Shen adalah sahabatnya. Jika Nona butuh bantuan di masa depan, katakan aja, aku pasti akan membantu Nona Shen. Iya, aku juga. Terima kasih, Kapten Chen. Kapten Chen, apa kau akan berterima kasih pada Nona Shen aja? Jika petugasnya dan Sis Pingyan gak membantu menghentikan pendarahanmu, tentu saja darah yang didonorkan itu akan sia-sia. Tentu saja hidupku selamat berkat bantuan kalian. Kalian semua adalah dermawanku. Gak perlu begitu. Kita semua akan menjadi teman di masa depan. Kita akan mengandalkan Kapten Chen ketika kita berada di tempat perlindungan nanti. Lalu mereka pun pergi. Shenxin, apa kau udah baikan? Meskipun siswa udah pergi, tapi kita semua adalah keluarga sekarang. Aku akan menganggapmu seperti adikku sendiri. Aku akan merawatmu dengan baik. Sis Pingyan, terima kasih. Tianlei telah bersama denganku selama 2 hari ini. Suyang berbisik. Sepertinya Pingyan dan Shenxin sangat akrab. Yuxi merespon, apa kau nggak tahu kenapa Sis Pingyan mengatakan itu pada Shenxin? Semakin baik Sis Pingyan memperlakukan Shenxin, semakin baik Sis Pingyan di mata Tianlei. Tiba-tiba truknya rem mendadak. Itu kan zombie anjing. Ini entah anjing atau serigala ya. Ternyata zombinya bukan cuma satu, tapi ada banyak serigala zombie. Mereka semua pergi ke arah mobil itu. Untungnya kaca mobilnya udah anti peluru, jadi nggak gampang hancur. Sedangkan yang di truk, Chen Feng menembaki serigala itu. Kakak Lei, lihat itu. Serigala zombinya makin banyak. Ini kenapa banyak sekali? Chen Feng, cepat tutup jendela mobilmu. Para zombie serigala itu mengurumuni mereka. Kakak Lei, apa yang harus kita lakukan? Cepat maju. Kita harus pergi secepat mungkin dari sini. Mereka berdua pun langsung bergegas pergi. Sial, bannya bocor. Lalu para zombie itu lompat ke arah Tianlei. Tapi tiba-tiba salah satu zombie serigala itu kepalanya pecah. Hah? Ternyata seseorang datang dan menembak para zombie itu. Zombie itu pergi ke arah orang itu, tapi dengan mudah dibunuh. Ada satu serigala yang berhasil menggigit tangannya, tapi dengan cepat dia mengambil pedangnya dan langsung membunuh zombie itu. Cepat, pergi bantu dia. Mereka berempat semua keluar mobil untuk membunuh para zombie. Akhirnya para zombie serigala itu pergi. Terima kasih saudara. Saat dibuka helmnya, ternyata itu orang tua. Karena baik-baik aja. Tua, paman? Duh, merepotkan sekali. Gak ada ban serep di mobil ini. Nah, jika kalian butuh ban, di rumah keluargaku memilikinya. Tempat tinggal kami di dekat sini. Siapa aja di antara kalian bisa ikut denganku untuk mengambilnya. Benarkah? Terima kasih banyak, paman. Kami akan memberikan sesuatu yang paman butuhkan sebagai gantinya. Enggak perlu. Di dunia sekarang, gak mudah untuk bertahan hidup. Kalian punya banyak orang, simpanlah untuk kalian sendiri. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.